Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup, seringkali kita mengalami aneka ketegangan maupun kecenderungan dalam hidup kita, antara membagi perhatian untuk Allah demi sesama atau melayani sesama demi Allah. Melayani untuk kemuliaan Tuhan atau kita berbagi untuk kemuliaan diri sendiri. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon bukalah hati kami, agar siap sedia menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa berkah bagi kami di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada minggu biasa yang ke-16, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk merefleksikan pengarahan yang diberikan oleh Yesus berhadapan dengan ketegangan, melayani sesama demi Allah atau melayani sesama untuk kemuliaan pribadi kita, atau melayani Allah demi sesama kita. Tentu tegangan ini membuat Anda, saya, serta kita semua untuk terus menyadari agar kecenderungan yang ada di dalam diri kita ini berjalan beriringan, seimbang, dan tidak untuk dipertentangkan. Bukan untuk kemuliaan Tuhan semata, tetapi untuk berkat bagi sesama kita. Di dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk belajar. Belajar dimulai dengan perubahan dari dalam diri sendiri. Karena tak seorang pun mampu memberikan sesuatu yang dirinya sendiri tidak memilikinya. Anda, saya, serta kita semua tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Sebagai orang beriman, kita patut meneladan Bapak Abraham, teladan orang beriman kita yang berasal dari kitab Perjanjian Lama. Daripadanya kita bisa belajar bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Hendaknya kita menjamu mereka dengan ketulusan dan tanpa pamrih. Perbuatan yang dilakukan dengan tulus dan tanpa pamrih mendatangkan berkat. Itulah yang diterima oleh Abraham. Ia menerima berkat yang sungguh istimewa, bahwa pada tahun berikutnya ia mendapatkan seorang anak laki-laki yang senantiasa dirindukan olehnya dan juga istrinya. Di dalam perjalanan hidup pun saya percaya bahwa Anda, saya, serta kita semua, ketika kita tidak menolak kebaikan hanya karena ditipu, ketika kita tidak menolak kebaikan karena dibohongi, ketika kita tidak menolak kebaikan meskipun seringkali dicurangi, percayalah, perbuatan yang tulus, perbuatan yang tidak menolak kebaikan yang kita mampu untuk lakukan, hidup Anda, hidup saya,
dan hidup kita semua akan menjadi berkat. Dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, kita bersama juga diingatkan bahwa ketika kita mengalami lika-liku kehidupan, berbeban berat, dan bahkan mungkin kita mempertanyakan di manakah Tuhan berada. Tuhan ada di dekat kita. Tuhan hadir melalui sesama kita yang ada di sekitar kita, yang senantiasa mendukung, mengingatkan agar kita senantiasa berada di jalan yang benar. Kristus adalah harapan manusia. Rahasia Allah telah tersingkap dan nampak nyata dan sempurna dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang demikian jauh menjadi dekat dan ada di antara kita. Maka ketika kita mampu memperlakukan dengan hormat martabat sesama kita, kita pun sudah menghormati dan mengenal betul apa yang kita imani. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Pada Injil suci menurut Lukas pada hari ini, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk melihat kepada diri kita masing-masing. Apakah kita seperti Marta yang senantiasa menyibukkan diri di dalam pelayanan, menyibukkan diri ketika tamu berkunjung ke rumah, menyibukkan diri ketika pimpinan datang berkunjung, menyibukkan diri ketika para guru memperhatikan. Di dalam perjalanan kehidupan kita, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk senantiasa belajar melayani, bukan supaya dipuji oleh sesama kita, bukan supaya orang-orang menjadi tergantung dengan kita, tetapi mestinya di dalam pelayanan kita juga memikirkan siapa yang bisa meneruskan, bukan justru seolah-olah kita nampak sibuk supaya kita dipuji dan supaya orang enggan untuk memilih yang lain, enggan untuk meregenerasi. Atau juga kita di posisi Maria yang senantiasa rajin berdoa, mendengarkan firman-Nya. Tetapi apakah berdoa, mengingat-ingat apa yang difirmankan Allah itu cukup? Tidak juga. Yesus mengingatkan, ora et labora. Berdoa dan bekerjalah. Lakukanlah apa yang menjadi porsi kita. Lakukanlah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Ketika kita tidak mampu, biarkanlah Tuhan yang menyempurnakannya di dalam setiap usaha yang kita lakukan. Ketika Anda, saya, serta kita semua senantiasa menyadari kecenderungan dan ketegangan yang ada di dalam hidup kita, dan ketika kita mengalami kesulitan, maka mari kita senantiasa bawa di dalam doa dan di dalam ekaristi. Melalui setiap perayaan ekaristi yang kita rayakan, Anda dan saya serta kita semua senantiasa diingatkan agar mengambil pilihan seturut teladan Yesus sendiri dan mengandalkan Dia dalam mengarahkan pilihan-pilihan yang akan kita ambil di dalam persiaran hidup. Sehingga apa yang kita tentukan, sehingga apa yang kita pilih, kemana kita hendak melangkah, senantiasa membawa kita kepada kemuliaan Tuhan dan menjadikan diri kita saluran berkat dan kebaikan Tuhan untuk sesama kita. Dengan demikian, kesejahteraan bersama sungguh akan hadir nyata di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera
dan Roh Kudus. Amin. Perubahan akan senantiasa terjadi ketika Anda, saya, serta kita semua berani melakukan perubahan di dalam diri kita sendiri. Dari yang tidak baik menuju yang baik. Jika kita ingin berbuat baik dan berbuat kebaikan kepada sesama kita, berikanlah yang terbaik dan bukan apa yang sudah kita pakai. Dan bukan apa yang sudah kita gunakan. Berikanlah yang terbaik, berikanlah yang terbaru, sehingga semuanya sungguh menemukan sukacita dan bukan kehinaan karena sikap kita yang tidak menghargai martabat sesama kita. Beriman berarti berani mengangkat keluhuran martabat manusia dan memberikan yang terbaik dan bukan yang tak baik. Selamat berminggu, Tuhan memberkati. Amin.